Maryam hidup dalam sunyi setelah kelahiran putranya Isa. Ia tetap di Yerusalem, atau sebagian riwayat menyebut di sebuah daerah yang jauh dari pusat kota. Sebuah lembah yang tenang, namun penuh kenangan luka. Setiap langkahnya dibayangi fitnah, setiap pandangan masyarakat seperti belati yang mengoyak batin. Namun Maryam tetap tegar. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya dan Isa. Kami jadikan dia dan ibunya sebagai tanda kebesaran kami, dan kami tempatkan keduanya di tempat yang tinggi, yang tenang dan mengalir air. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 50. Menurut sebagian ulama tafsir seperti Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan bahwa Maryam dan Isa tinggal di sebuah tempat pegunungan yang subur, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Maryam tidak menikah. Ia menjalani hidupnya dalam ibadah, mengasuh Isa, dan memperdalam zikir. Ia menjadi lambang kesucian, bukan karena tidak diuji, tapi karena sabar dan tunduk kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maryam semakin menua. Usia renta mulai melemahkan tubuhnya yang dulu kuat dalam qiyamul lail dan puasa. Hari-hari yang dulunya penuh kesibukan kini menjadi saat-saat tafakur dan zikir. Sebagaimana dikutip oleh Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, Maryam mengalami kelemahan fisik bukan karena sakit keras, tapi karena ibadah yang terus-menerus. Maryam wafat dalam keadaan bersujud kepada Robnya. Riwayat Israiliyat dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir. Bayangkan, seorang wanita yang hidup dengan kesucian wafat dalam posisi yang paling mulia, sujud, di tengah malam yang hening. Ketika dunia terlelap, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah bisikan doanya, hingga ruhnya dijemput oleh malaikat. Nabi Isa, putranya yang telah diangkat sebagai nabi di usia 30-an, adalah satu-satunya teman setia di masa tua Maryam. Di hari-hari terakhirnya, dikisahkan dalam riwayat Wahab bin Munabbih, Maryam memanggil Isa mendekat. Dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berbisik, "Wahai anakku, aku telah melihat dunia, dan aku telah melihat kebenaran. Dunia ini cepat berlalu, tapi ridho Allah kekal. Jika aku tiada, jangan lupakan doamu untuk ibumu ini." Isa menggenggam tangan Maryam yang mulai dingin. Air mata jatuh di pipinya. Ia adalah seorang nabi, namun juga seorang anak yang kini hanya bisa menyaksikan sang ibu pergi dalam damai. Ketika Maryam wafat, alam seakan diam. Tak ada tangisan ramai, tak ada kabar besar ke seluruh kota. Hanya Nabi Isa dan beberapa orang saleh yang tahu tentang wafatnya wanita termulia itu. Menurut sebagian riwayat Israiliyat, Nabi Isa sendiri yang memandikan dan mengkafani ibunya. Ia menggali makamnya dengan tangannya sendiri, dan ia menyolatkan Maryam di lembah sunyi yang kini dipercaya sebagian sebagai Kidron Valley, di antara Bukit Zaitun dan Yerusalem lama. Namun dalam Islam, tidak ada riwayat sahih yang secara pasti menjelaskan letak makam Maryam. Yang jelas, Allah telah memuliakannya baik di dunia maupun di akhirat. Maryam bukan wanita biasa. Ia telah disebut Rasulullah SAW dalam sabda beliau, "Telah sempurna dari kalangan laki-laki banyak orang, tetapi tidak ada yang sempurna dari kalangan wanita kecuali Maryam binti Imran dan Asyiyah istri Fir'aun." Dalam Musnad Ahmad disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW bermimpi melihat Maryam sedang beribadah di surga. Dan dalam surah At-Tahrim, Allah menegaskan keagungannya. Demikian pula Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya.
Lalu kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan yang membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, serta yang termasuk orang-orang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12. Ayat ini menjelaskan kesalehan seorang perempuan yang tak pernah bersuami tetapi memiliki seorang putra. Dan Maryam, putri Imran yang memelihara kehormatannya, lalu Allah memberikan penghargaan, penghormatan, dan kemuliaan kepadanya. Maka kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, sehingga ia hamil dan melahirkan bayi tanpa bapa. Dan dia, Maryam putri Imran, membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya yang menjelaskan kekuasaan Allah yang tak terbatas dan kitab-kitabnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Dan dia termasuk orang-orang yang taat kepada Allah, yang ruku dan sujud dan menjaga kehormatan dirinya. Maryam adalah teladan bagi para wanita, para ibu, para pemuda, dan bahkan para nabi. Maryam binti Imran wafat dalam sujud, bukan di tengah pujian manusia, tapi dalam keheningan yang disaksikan para malaikat. Ia pergi dari dunia yang pernah menghujatnya, tapi ia telah menang. Ia telah menang dengan sabar, menang dengan iman, menang dengan cinta kepada Allah. Wahai engkau yang sedang diuji, ingatlah Maryam yang hidup tanpa suami namun tetap menjaga kehormatan, yang diasingkan kaumnya namun tetap beriman, yang wafat dalam sujud, dalam keheningan yang lebih mulia dari ribuan tepuk tangan manusia. Semoga Allah mengangkat derajat Maryam dan menjadikan kita hamba yang kuat sepertinya. Amin ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya Allah telah memilihmu, wahai Maryam, menyucikanmu dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia. Quran Surat Ali Imran ayat 42. Sahabat Parsha Khalifah, untuk menonton cerita dan kisah menarik lainnya, silahkan subscribe channel kami, like and share bila kalian suka dengan video-video tersebut. Semoga bisa menjadi amal jariah untuk menambah pahala dan sekaligus melakukan syiar Islam. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.